Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil ahibba, jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang sejarah, yang mana kita masih dalam bahasan tentang bencana yang terjadi pada tahun 35 Hijriah, yaitu tentang fitnah terbunuhnya khalifah ketiga, yaitu Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahasan kita kali ini adalah para penggerak bencana ini. Fitnah ini merupakan salah satu tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau jauh-jauh hari telah menghabarkan kepada kaum muslimin, khususnya kepada Utsman bin Affan. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah merupakan wahyu, bukanlah dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah ucapan kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang sahih itu mengabarkan kepada kita bahwasanya bencana ini itu akan terjadi pada tahun 35 atau 36 atau 37 Hijriyah. Secara global, fitnah ini itu terjadi murni atau dilakukan oleh orang-orang di luar sahabat Nabi, sehingga tidak ada satupun sahabat Nabi yang terlibat atau ikut andil dalam masalah pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Seandainya ada riwayat-riwayat, semua riwayatnya itu adalah riwayat yang lemah. Kalau kita perhatikan nanti, kejadian yang besar ini itu tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Tentunya kejadian besar ini dilakukan secara matang dengan rencana yang begitu besar dan dilakukan oleh orang-orang besar pula. Dan orang yang paling bertanggung jawab dari riwayat-riwayat yang sahih itu adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi. Abdullah bin Saba al-Yahudi ini adalah tokoh yang mana tokoh ini memang ingin menghancurkan agama Islam dari dalam. Karena dia tidak mampu untuk menghancurkan kaum muslimin agama Islam ini secara terang-terangan. Apalagi di zaman Khulafa ar-Rasyidin. Sehingga orang ini pura-pura masuk ke agama Islam, namun dari situlah ia memunculkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang.
seperti nanti yang kita akan lewati, di antara keyakinan yang dimunculkan adalah keyakinan orang-orang Rafidhah yang ada. Mereka itu adalah membenci kebanyakan para sahabat Nabi, mencela para sahabat Nabi. Ada sebagian tokoh-tokoh dari kaum muslimin, yaitu orang-orang liberal, orang-orang orientalis, itu berusaha untuk menutupi sosok Abdullah bin Saba al-Yahudi. Namun para ulama pun menunjukkan kepada mereka bahwasanya Abdullah bin Saba al-Yahudi ini benar-benar ada di buku-buku sejarah dengan riwayat yang sahih. Bahkan di dalam kitab-kitab orang Syiah pun itu disebutkan tentang peran Abdullah bin Saba al-Yahudi. Kita sebutkan satu riwayat yang sahih yang mengenai keberadaan Abdullah bin Saba. Di sini muallif ini menyebutkan banyak, 9 riwayat yang sahih yang menyebutkan keterlibatan Abdullah bin Saba dalam fitnah ini. Yang pertama adalah marwahu Abu Ishaq al-Fazari bi isnadin sahih ila Suwaid bin Ghaflah. Annahu dakhala ala Aliyin radhiyallahu anhu fi imaratihi. Dari Suwaid bin Ghaflah itu dijelaskan bahwasanya ia masuk ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah ia berkuasa menjadi khalifah. Faqala, maka Suwaid ini berkata, marartu binafarin yadhkuruna Abu Bakrin wa Umar. Wahai Ali, saya melewati sekelompok orang yang mana kelompok orang ini membicarakan tentang Abu Bakar dan Umar. Ya rauna annaka tudmiru lahuma mithla dhalik. Bahkan mereka meyakini bahwasanya engkau Ali itu sama keyakinannya dengan mereka, yaitu menyimpan di dalam hati rasa benci terhadap dua orang ini. Minhum Abdullah bin Saba. Nah ini. Di antara golongan itu ada seseorang yang bernama Abdullah bin Saba. Wa kana Abdullah bin Saba awwala man adhara dzalik. Bahkan Abdullah bin Saba ini adalah orang yang pertama kali berani menampakkan keyakinan bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu adalah pengkhianat yang merebut kekhilafahan dari Ali. Apa jawaban Ali? Faqala Aliun, maka Ali bin Abi Thalib menjawab, mali wali hadzal khabithil aswad. Apa hubungannya saya dengan orang hitam yang buruk ini? Thumma qala, kemudian Ali berkata, ma'adzallah an udmira lahuma illa al-husna al-jamil, illa al-husna al-jamil. Aku berlindung kepada Allah jikalau aku menyimpan rasa dendam terhadap keduanya. Tidak ada di dalam hati yang aku simpan kecuali keyakinan yang baik, yang indah. Maksudnya kepada Abu Bakar dan Umar. Thumma arsala ila Abdullah bin Saba fasayyarahu ilal madain. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengutus utusan untuk menjumpai Abdullah bin Saba. Tujuannya apa? Fasayyarahu ilal madain, supaya dia pindah kepada Madain. Maksudnya dibuang, diasingkan, tidak diizinkan tinggal di Madinah. Wa qala, dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, la yusakinuni fi baldatin abadan. Jangan sampai orang ini tinggal dalam satu tempat bersama saya. Tsumma nahadha ilal mimbar. Kemudian Ali bin Abi Thalib setelah mendengar kabar ini dari Suwaid, ia naik ke atas mimbar
hatta jatama'an nas, sampai manusia itu berkumpul. Fadzakarul qissata fi thanaihi alaihima. Di atas mimbar Ali bin Abi Thalib menyampaikan bagaimana sanjungan dia terhadap dua sahabat yang mulia ini, Abu Bakar dan Umar, bitulihi, dengan panjang lebar tentang keutamaan dua orang ini. Ala wala yablughuni an ahadin yufaddiluni alaihima. Ketahuilah wahai saudaraku, jangan sampai aku mendengar salah seorang dari kalian itu lebih mengutamakan saya daripada Abu Bakar dan Umar. Illa jallatuhu ala haddil muftari. Kalau saya sampai mendengar, pasti saya akan mencambuk dia sebagai hukuman atas seseorang yang melakukan perbuatan dusta. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwasanya Abdullah bin Saba itu adalah seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, dan itu nyata, bukan sesuatu hayalan atau dibuat-buat, karena riwayatnya itu sangat banyak dan itu ada di buku-buku sejarah. Kemudian kedatangan para pendemo terhadap Madinah. Tentu Abdullah bin Saba dan kawan-kawannya. Abdullah bin Saba ini adalah tokoh yang memfitnah orang-orang Mesir dan sekitarnya. Adapun daerah Kufah dan Basrah, di sana memang sudah ada tokoh-tokoh yang mereka sudah tidak suka dengan kepemimpinan orang-orang Quraisy. Namun mereka tidak mampu untuk memunculkan keinginannya supaya mereka mengganti gubernur-gubernur, bupati-bupati yang ada di kawasan mereka. Sehingga mereka inilah ikut andil dalam hal menggerakkan massa untuk datang ke Madinah. Adapun dari Syam itu sedikit. Kenapa? Karena di Syam itu dipimpin oleh seorang gubernur yang berada atau sangat mencintai Utsman bin Affan, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Di saat Utsman bin Affan itu tahu bahwasanya kaum muslimin dari Kufah, Basrah dan Mesir itu datang untuk mendemo kepada dirinya, Utsman bin Affan ini datang kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman adalah sahabat Nabi yang diberi kekhususan oleh Nabi untuk mengetahui dan menyimpan rahasia-rahasia yang akan terjadi. Kemudian datang kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, ini orang-orang datang ke Madinah untuk menjumpai saya. Bagaimana pendapatmu? Apa jawaban Hudzaifah ibnul Yaman? Wallahi, qala yaqtulunahu. Maksudnya sebagian sahabat ini di saat melihat para pendemo ini datang ke Madinah untuk membuat perhitungan dengan Utsman, sebagian sahabat ini datang ke Hudzaifah, bukan Utsmannya. Sebagian sahabat bertanya, apa yang akan terjadi? Maka Hudzaifah mengatakan, demi Allah, mereka akan membunuh Utsman bin Affan. Kemudian para sahabat bertanya lagi, aina huwa? Di mana posisi Utsman bin Affan? Qala huwa fil jannah. Utsman bin Affan itu pasti masuk surga. Faqalu aina qatalatuhu? Di mana para pembunuhnya? Qala finnari wallahi. Pasti mereka akan masuk neraka. Kemudian datanglah mereka ke Madinah. Kemudian Utsman di saat itu berada di luar kota Madinah. Ada di sebuah tempat kecil, di sebuah desa. Kemudian di saat mereka tahu bahwasanya Utsman ada di desa itu, maka mereka langsung mendatangi Utsman bin Affan. Kemudian berjumpalah mereka dengan Utsman bin Affan.
Kemudian mereka meminta kepada Utsman supaya membuka surat yang ke-7, yaitu surat Yunus. Wahai Utsman, coba buka Al-Quran. Surat ke-7. Kemudian orang ini membacakan ayat Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Maksudnya berdalil. Wahai Utsman, apa yang engkau lakukan ini memang ada tuntunan dari Allah ataukah engkau ini hanyalah mengada-ngada, membuat sesuatu yang baru dalam kebijakanmu? Ringkasannya apa? Utsman bin Affan di saat ia berkuasa, dia melakukan membuat pagar yang sangat besar untuk menampung hewan-hewan ternak dari zakat. Para pendemo ini menganggap Utsman bin Affan ini adalah pemimpin yang nepotisme, yang melakukan korupsi besar-besaran. Maka Utsman bin Affan menjawab, apa yang saya lakukan itu bukanlah sesuatu yang baru. Sebelum saya, Abu Bakar, Umar juga melakukan hal yang serupa. Namun tidak sebesar yang saya lakukan. Kemudian setelah itu, setelah dijelaskan, mereka terdiam, tidak mampu untuk mendebat lagi. Kemudian setelah itu, mereka melakukan perundingan. Bahkan Utsman itu membuka diri. Coba, apalagi yang kalian anggap saya ini tidak tepat atau menyalahi aturan sebagai pemimpin. Namun mereka tidak mampu. Kemudian akhirnya Utsman bin Affan itu melakukan perundingan dengan mereka. Ada sesuatu yang anggap itu adalah sebuah kejahatan, seperti mengasingkan orang. Di antara kebijakan Utsman bin Affan adalah seseorang yang melakukan ini dan ini itu diasingkan. Kemudian ada sebagian orang yang tidak diberi bantuan dari Baitul Mal. Juga di antara kebijakan yang mereka tidak sukai adalah mengganti pemimpin-pemimpin atau gubernur-gubernur sebelumnya. Sehingga Utsman bin Affan dipersilakan. Coba, apalagi? Akhirnya keinginan mereka sama Utsman bin Affan itu diiyakan. Jadi orang yang diasingkan itu dimaafkan kemudian dikembalikan. Seseorang yang tidak mendapatkan bantuan akhirnya dikasih bantuan lagi. Kemudian pemimpin-pemimpin yang mereka tidak sukai siap untuk mengganti. Kemudian siapa yang ingin kalian tunjuk sebagai pemimpin kalian, sebagai gubernur kalian? Akhirnya dipilihlah dan itu diiyakan. Akhirnya mereka ini puas karena keinginan mereka itu terkabulkan. Nah, akhirnya mereka itu kembali kepada daerah masing-masing. Tidak mampu mengungkapkan alasan-alasan supaya Utsman ini turun dari jabatannya, tidak mampu. Akhirnya mereka balik lagi. Nah, di sini tokoh-tokoh yang menggerakkan mereka, yang memang sejatinya ingin menghancurkan agama melalui membunuh Utsman, kayaknya gagal. Akhirnya melakukan sebuah rencana yang lebih busuk. Apa itu? Di saat rombongan pendemo itu sudah pulang ke tempat masing-masing, ada sebuah utusan yang mengendarai kuda dengan tingkah yang sangat aneh. Di suatu waktu ia seakan-akan itu melewati rombongan ini dengan tingkah yang meragukan. Kemudian setelah itu mungkin berhenti sebentar, kemudian rombongan ini lewat, kemudian dia menyalip lagi.
Sehingga rombongan ini merasa tidak nyaman. Ini orang ini, ada apa dengan orang ini? Akhirnya apa? Akhirnya orang ini ditangkap oleh rombongan tersebut. Setelah ditangkap, orang ini mengaku, apa yang kau lakukan? Aku ini adalah utusan Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Saya ini adalah utusan yang diperintahkan untuk ke gubernur Mesir menyampaikan surat. Maka suratnya ini diambil oleh rombongan orang-orang ini kemudian dibaca. Apa isinya? Isinya itu adalah, wahai gubernur si fulan, orang-orang ini kalau sudah sampai di Mesir, tolong semuanya dibunuh. Tolong semua kaki dan tangannya itu dipotong. Dan seterusnya, isinya itu sangat parah. Nah, akhirnya orang-orang ini tidak jadi pulang. Mereka marah dan panas, akhirnya kembali lagi ke Madinah. Apakah Utsman bin Affan melakukan ini? Tentu ini bukanlah perbuatan Utsman. Ahli sejarah mengatakan bahwasanya ini adalah perlakuan Abdullah bin Saba dengan cara membuat surat palsu dengan setempel Utsman bin Affan. Kenapa ahli sejarah meragukan ini? Ya memang tidak mungkin Utsman akan mengkhianati perundingan yang sudah terjadi. Kemudian tidak mungkin Utsman bin Affan memerintahkan utusannya dengan cara gegabah yang seperti ini. Ngapain utusan ini melewati satu jalan dengan rombongan ini, padahal jalan menuju Mesir itu banyak jalan. Kenapa utusan ini menampakkan sikap-sikap yang mencurigakan? Dan tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwasanya utusan ini diapa-apakan oleh rombongan tersebut. Jangankan dibunuh, disiksa atau diapakan itu tidak ada. Ini menunjukkan bahwasanya itu adalah kedustaan, fitnah yang dibuat oleh Abdullah bin Saba dan kawan-kawan untuk mengompor-ngompori para pendemo. Akhirnya mereka kembalilah ke Madinah dengan sikap yang lebih benci terhadap Utsman bin Affan. Akhirnya mereka datang berkumpul di sekitar Masjid Nabawi. Ahli sejarah menyebutkan bahwasanya pengepungan terhadap rumah Utsman bin Affan itu terjadi, ada yang mengatakan selama 20 hari, ada yang mengatakan 30 hari, ada yang mengatakan 40 hari, sampai 2 bulan lebih. Rumah Utsman bin Affan itu letaknya di sebelah timur Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu kalau sholatnya bukan ke arah barat ya, akan tapi mengarah ke selatan, karena Makkah Baitul Haram itu berada di sebelah selatan Madinah, sehingga sholatnya menghadap ke selatan, dan posisi rumah Utsman bin Affan itu tidak jauh dari Masjid Nabawi, berada di sebelah timurnya. Rumah Utsman bin Affan itu adalah rumah yang megah dan besar. Memang Utsman bin Affan ini adalah sebelum jadi khalifah, memang beliau ini adalah sahabat yang terkaya. Rumahnya besar, kemudian tidak jauh dari Masjid Nabawi, sehingga dari jendela rumahnya itu bisa melihat halaman Masjid Nabawi dan orang-orang yang ada di situ. Jadi antara kuburan Nabi itu dengan pintu ke arah Baqi. Secara terperinci, riwayat itu tidak menjelaskan bagaimana awal mula pengepungan rumah Utsman bin Affan. Namun
yang ada riwayat yang awal mula menyebutkan bahwasanya Utsman bin Affan ini keluar dari rumahnya ke Masjid Nabawi ingin menyampaikan khutbah, mungkin khutbah Jumat. Di tengah-tengah melakukan khutbah itu, seorang pendemo yang bernama A'yun itu langsung memotong khutbahnya Utsman. Berhentilah wahai Na'thal. Tidak menyebutkan Amirul Mukminin, akan tapi dengan panggilan Na'thal. Na'thal ini kata para ulama adalah panggilan atau penyerupaan Utsman bin Affan dengan seseorang yang ada di Mesir, yang mana Na'thal ini adalah seseorang yang memiliki jenggot yang panjang. Memang tidak ada aib. Utsman itu tidak memiliki aib. Mau dicela dari sisi manapun tidak ada. Mungkin jenggotnya yang panjang itu dianggap celaan sehingga dipanggil Na'thal untuk disamakan dengan orang yang ada di Mesir. Atau yang dimaksud Na'thal ini menurut orang-orang Kufah dan Basrah adalah hewan yang sangat buas. Maka Utsman bin Affan di saat ditegur tidak sopan seperti itu bertanya kepada para sahabat yang hadir di situ, siapakah orang ini? Maka mereka menjawab ini adalah A'yun. Maka Utsman bin Affan marah terhadap orang ini dan mengatakan ayyuhal abd, engkau ini adalah wahai budak, dan seterusnya. Maka sebagian sahabat itu langsung menyingkirkan A'yun dari depan Utsman bin Affan. Kemudian kondisi semakin parah karena para pendemo semakin banyak yang berdatangan sampai-sampai Utsman bin Affan itu tidak boleh keluar untuk melakukan sholat di Masjid Nabawi. Bahkan yang memimpin sholat di Masjid Nabawi itu bukanlah orang Madinah, akan tapi para pendatang tadi. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang bernama Ubaidillah bin Adi itu merasa risih, tidak nyaman menjadi atau melakukan sholat bermakmum terhadap orang yang asing, yang mana orang ini tidak dikenal. Maka ia mengadu kepada Utsman bin Affan, masuk ke dalam rumahnya, wahai Utsman bin Affan, kami itu tidak merasa nyaman melakukan sholat makmum terhadap mereka. Kemudian Utsman mengatakan, as-sholatu ahsanu ma ya'malun nas. Salat itu adalah amalan yang paling baik yang dilakukan oleh manusia. Fa idza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Kalau mereka melakukan amalan yang baik, maka kamu ikutlah melakukan amalan baik bersama mereka. Wa idza asa'u fajtanib isa'atahum. Namun kalau mereka melakukan hal yang buruk, maka hindarilah keburukan mereka. Kemudian waktu terus berlanjut. Embargo terhadap Utsman bin Affan semakin parah. Sehingga terjadilah saling tukar, saling mengutus. Utsman bin Affan mengutus seseorang untuk menjumpai mereka. Kemudian di suatu saat Utsman bin Affan ini melihat keluar dari jendela rumahnya. Utsman bin Affan ini mendengar langsung dari telinga beliau bahwasanya ada ucapan yang didengar yang mereka itu mengatakan saya akan membunuh Utsman. Sehingga di saat mendengar itu Utsman langsung kaget. Kemudian menyampaikan hal ini kepada sahabat yang ada di dalam rumah Utsman bin Affan. Jadi banyak sahabat yang masuk ke dalam rumah Utsman. Ada di dalam rumah beliau itu adalah Abdullah ibnu Umar. Dan meminta pendapat, wahai Abdullah, bagaimana menurut kamu terhadap apa yang mereka ucapkan? Tuntutan mereka itu dua.
Ada kalanya Utsman bin Affan turun dari jabatannya atau mati. Kalau tidak mau turun ya berarti dia harus mati. Maka Abdullah bin Umar di saat diminta pendapatnya, ia mengatakan, wahai Utsman, seandainya engkau melepaskan jabatanmu, apakah engkau akan kekal di dunia ini? Kalau seandainya engkau tidak melepaskan pakaian yang Allah pakaikan terhadap dirimu, apakah mereka itu akan berhenti untuk tidak membunuhmu? Dua pertanyaan ini dijawab tidak. Saya tidak kekal di dunia ini dan mereka tidak lebih dari membunuhku. Maksudnya pembunuhan terhadapku itu adalah sesuatu yang pasti. Mereka tidak menginginkan yang lain. Makanya kata Abdullah ibnu Umar, oleh sebab itu janganlah engkau melepaskan pakaian yang Allah pakaikan terhadap dirimu. Kenapa? Kalau seandainya engkau menuruti permintaan mereka, itu akan menjadi tradisi, menjadi sunnah pada umat ini. Setiap kali mereka benci terhadap pemimpinnya akan meminta supaya turun dari jabatannya. Dan ini tidak boleh terjadi. Permintaan saran ini bukan berarti Utsman bin Affan itu ragu dengan sikapnya. Tidak, akan tapi untuk menambah keyakinannya. Bahwasanya keyakinannya itu adalah pasti kematian yang akan terjadi. Kematian dirinya itu yang pasti akan terjadi. Kenapa? Karena Utsman bin Affan itu sudah paham dan tahu dengan apa yang sudah diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas dirinya. Jangan sampai engkau melepaskan kekuasaan. Dan di antara wasiat Rasulullah supaya Utsman ini adalah pemimpin yang sabar walaupun harus dibunuh. Walaupun resikonya itu adalah terbunuh. Namun, walau demikian, walau Utsman ini tahu terhadap apa yang akan terjadi, namun beliau ini mengeluarkan segala cara untuk meminimalis mempersempit ruang bagi mereka. Di antaranya adalah meminta utusan dari mereka yang berdialog. Coba suruh masuk satu orang di antara kalian yang mewakili kalian. Maka masuklah seseorang juru ucapnya yang bernama So'so'ah. Wahai So'so'ah, apa sebab kalian datang ke sini dan meminta saya untuk berhenti dari jabatan ini? Maka So'so'ah ini mengatakan, ukhrijna min diyarina bighairi haqqin illa anqulna rabbunallah. Maksudnya berdalil, kami ini keluar dari rumah, dikeluarkan dari rumah ini karena kami dizalimi disebabkan kami ini beriman kepada Allah. Maka Utsman bin Affan minta, coba dalilnya apa? Kok sampai seperti itu? Maka So'so'ah ini membaca ayat udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Utsman bin Affan menjelaskan ayat ini bukan untuk kalian. Ayat ini turun adalah untuk kita. Kita ini diusir dari Makkah, diusir dari harta kami karena kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kami meninggalkan Makkah dan berhijrah ke Madinah. Kemudian Utsman bin Affan
membaca kelanjutan ayat tersebut, maka dijelaskan oleh Utsman, kemudian sok-soah tidak mampu untuk berdebat dengan Utsman bin Affan. Ya memang dia adalah orang yang keliru. Jadi dari percakapan ini bisa atau lebih rendah kualitasnya daripada sok-soah ini adalah manusia-manusia yang tidak paham terhadap agama Islam. Orang-orang yang bodoh, yang mudah difitnah. Dan di antara usaha yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah menyebutkan keutamaan-keutamaan Utsman bin Affan, hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya Utsman bin Affan itu sudah pasti dinyatakan masuk ke dalam surga. Utsman bin Affan itu akan mendapatkan syahadah kematian dan seterusnya. Setiap kali dilakukan memberikan peringatan seperti ini, ada sebagian orang yang mundur akhirnya. Kemudian juga menyampaikan bahwasanya orang yang paling banyak membantu jihad dengan hartanya sendiri itu adalah saya. Bahkan dengan menafkahkan harta yang banyak ini Rasulullah menjamin surga bagi saya. Kemudian saya dilarang untuk sholat di masjid ini. Ketahuilah bahwasanya masjid ini diperluas. Itu pun tanah yang dipakai itu adalah tanah saya. Dan tanah itu saya beli dengan harta dari jerih payah saya, bukan dari Baitul Mal. Kemudian saya sekarang tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh mengambil air dari Bi'ru Roma. Padahal air sumur itu yang mana seluruh Madinah minum dari air itu, yang membeli itu adalah saya. Tapi saya sekarang tidak boleh untuk minum dari air itu. Dan hanya dipersilahkan minum dari sumur yang ada di dalam rumah tersebut. Padahal sumur itu pun sama mereka itu dilempari kotoran-kotoran. Banyak keutamaan-keutamaan itu terus disampaikan. Namun tidak ada hasilnya. Sampai-sampai Utsman bin Affan ini mengungkapkan, kalau nanti kalian tetap sesuai dengan keinginan kalian membunuh saya, demi Allah umat Islam ini tidak akan mungkin bersatu lagi. Pasti akan terpecah belah. Dan itu pun memang diiyakan oleh generasi berikutnya, para tabi'in, seperti yang dikatakan oleh Hasan al-Basri, demi Allah kaum muslimin, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan itu tidak mungkin bersatu lagi. Seandainya bersatu, namun itu secara zahir, namun hatinya itu adalah terpecah belah, keyakinannya tidak sama. Segala upaya dilakukan oleh Utsman bin Affan, namun tidak mampu. Akhirnya Utsman bin Affan meminta saran terhadap pembesar-pembesar sahabat seperti Abdullah bin Salam. Dipanggil. Kemudian masuklah ke rumahnya, bagaimana pendapat engkau dengan kondisi sekarang ini? Maka Abdullah bin Salam mengatakan, wahai Utsman, bertahanlah. Sabar dan bertahan. Karena kesabaranmu dan bertahan, tidak turun dari jabatannya dan tidak melakukan apa-apa, maksudnya tidak melawan mereka, itu lebih kuat nanti sebagai dalil untukmu. Kemudian dipanggil Ali. Akhirnya datanglah Ali bin Abi Thalib ke dalam rumah Utsman. Bahkan Ali bin Abi Thalib membawa keluarganya seperti Hasan, putra pertamanya. Kemudian Husain pun diajak. Namun di saat mau masuk itu pun dipersulit. Masuklah dengan cara yang rumit, sebagian putranya tidak bisa masuk, kemudian minta tolong kepada
utusan Utsman supaya dibantu untuk masuk. Akhirnya masuklah Ali bin Abi Thalib dan kedua putranya. Kemudian para sahabat yang lain itu berdatangan ke rumah Utsman bin Affan, ingin membantu Utsman bin Affan. Bahkan banyak sekali, sampai-sampai orang Ansor, asli penduduk Madinah, itu datang kepada Utsman bin Affan. Wahai Utsman bin Affan, seperti Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik adalah seorang sahabat dari Ansor. Mengatakan, wahai Utsman bin Affan, kami ini kaum Ansor siap menjadi pembela dua kali. Pembela Rasulullah dan pembela engkau. Namun Utsman bin Affan mengatakan tidak, silahkan pulang. Sudah, enggak usah ikut campur. Keselamatan Anda itu lebih penting bagi saya. Datang lagi Az-Zubair Ibnul Awam, bapaknya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ada di dalam rumah Utsman bin Affan. Mengutus utusan ke rumah Utsman dan mengatakan, wahai Utsman, saya Zubair Ibnul Awam. Anak buah saya banyak di sini. Puluhan yang siap membela, siap mati demi membela engkau. Maka Utsman bin Affan disuruh pulang utusan ini, sampaikan kepada Az-Zubair bahwasanya hendaknya ia tetap di rumahnya, jaga diri keluarga dan anak buahnya. Biarkanlah permasalahan ini saya selesaikan sendiri. Banyak para sahabat semuanya. Abu Hurairah datang masuk dengan membawa pedang. Abdullah ibnu Umar juga masuk dengan menyangking senjata. Masuk. Sampai-sampai dikatakan jumlah sahabat yang masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan itu 700-an orang. Waktunya ada.
Di antara pembelaan sahabat adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia pun pamitan kepada Utsman bin Affan. Pak Utsman bin Affan, ini senjata sudah saya keluarkan. Saya siap berperang melawan mereka. Maka jawaban Utsman bin Affan, wahai Abu Hurairah, jangankan membunuh mereka semua, membunuh satu orang pun dari mereka, itu berarti engkau telah membunuh manusia semuanya. Apakah engkau mau melakukan hal itu? Maka Abu Hurairah tidak. Bahkan di antara sahabat Ansor mengatakan, wahai Utsman bin Affan, cukuplah kami ini untuk menghabisi mereka. Memang benar apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat ini. Seandainya mereka jumlahnya sedikit, hanya 700-an, namun untuk membantai mereka semua itu mampu. Karena sahabat Nabi ini sudah terbiasa perang. Sudah puluhan kali mereka itu terbiasa. Kehidupan berperang itu adalah sesuatu yang lumrah. Namun apa jawaban Utsman bin Affan? Tidak perlu. Bahkan mengatakan siapapun yang merasa masih menganggap saya sebagai pemimpinnya, hendaknya dia pulang. Hendaknya dia bersabar dan menahan diri. Dan di antara pembelaan sahabat Nabi adalah Sofiyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Saking inginnya membela Utsman dari para pendemo. Sampai naik keledai dan dituntun oleh budaknya yang bernama Kinana. Namun apa yang terjadi di saat sampai di depan rumah Utsman bin Affan, keledainya ini ditampar oleh seorang dari mereka yang bernama Ashtur. Sehingga keledai ini berpaling. Maka Sofiyah radhiyallahu anha meminta kepada Kinanah, wahai Kinanah, tolong selamatkan saya dari manusia-manusia yang bejat seperti ini. Maka Sofiyah pun pergi dari tempat tersebut. Makanya para tabi'in pun seperti Ibnu Sirin mengatakan, Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan, seandainya sahabat ini berperang mereka, niscaya mereka akan menghabisi manusia-manusia ini. Akan tetapi Utsman bin Affan tidak ingin pertumpahan darah. Setiap kali sahabat ini semakin kuat pembelaannya, semakin kuat pula Utsman bin Affan menghadang mereka. Meminta mereka untuk bersabar dan jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Tentu mungkin banyak pertanyaan di dalam hati kita. Apa sebabnya kok Utsman sampai segitunya? Padahal secara hukum seandainya mereka diberantas habis itu halal. Seandainya mereka dibunuh semua itu halal. Tidak berdosa. Karena mereka itu sudah membangkang, ingin keluar dari kepemimpinan yang sah. Maka mungkin ada 5 sebab. Kenapa Utsman bin Affan itu tidak melakukan perlawanan? Al-amalu biwasiyati Rasulillah. Utsman bin Affan ingin mengamalkan apa yang sudah diwasiatkan oleh Rasulullah, yaitu diminta untuk bersabar. Kemudian yang kedua, ungkapan mereka atau ungkapan Utsman bin Affan yang terus diucapkan, lan akuna awwala man khallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ummatihi bisafkid dima. Saya tidak akan menjadi khalifah Rasulullah yang pertama kali akan menumpahkan darah kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, ia tahu 100% bahwasanya yang diinginkan mereka itu adalah nyawanya, bukan yang lain. Yang keempat, Utsman bin Affan itu sangat tahu bahwasanya bencana ini yang akan terjadi adalah kematian dirinya. Sehingga ia siap 100% dan siap bersabar dengan kematian yang mungkin buruk secara zahirnya. Kemudian yang kelima, ia sudah melakukan musyawarah dengan pembesar-pembesar sahabat seperti Abdullah bin Salam. Dan para pembesar ini
Sama seperti apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Utsman, tahan diri dan bersabarlah. Ini adalah sebab-sebab kenapa Utsman bertahan, bahkan meminta kepada seluruh sahabat yang ada di dalam rumahnya. Barang siapa di antara kalian yang masih menganggap saya ini sebagai khalifah kalian, maka saya minta tolong keluar dari rumah. Secara terpaksa akhirnya mereka pun keluar, kecuali yang ada di dalam rumah itu adalah Utsman bin Affan dan istrinya Nailah. Tanpa sepengetahuan Utsman bin Affan, di luar rumahnya itu sebenarnya terjadi gesekan perang. Mungkin karena tidak sabarnya para pemuda yang ada di situ. Sampai-sampai 4 orang ini keluar dari rumah Utsman bin Affan itu berlumuran darah. Di antaranya adalah Abdullah ibnu Umar, kemudian Marwan bin Hakam, kemudian ada lagi Abdullah ibnu Zubair, dan satu lagi. Akhirnya semuanya keluar. Kemudian apa yang terjadi pada berikutnya? Insya Allah mungkin kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang, yaitu Utsman bin Affan sudah siap dengan kondisi yang ada. Di antaranya adalah dibuka pintu secara lebar. Apa yang akan terjadi berikutnya? Utsman bin Affan sudah siap. Kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.